Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Janda Malam dari Desa, bagian keempat. Sampai di depan warung Mas Tresno tampak sepi dan masih tutup. Mungkin nanti agak siang baru dibuka. Dengan mantap aku ketuk rumahnya yang berada tepat di samping warung. Tak perlu menunggu lama, Mas Tresno pun muncul dari dalam. "Mbak Yati, silakan masuk dulu." "Iya. Terima kasih, Mas." Aku berjalan mengekor Mas Tresno masuk ke ruang tamu rumahnya. Sepi. Ruang tamunya cukup luas. Tak ada yang istimewa di sana. Namun, ada satu yang menarik perhatianku. Foto pernikahan. Oh, berarti Mas Tresno sudah punya istri. Itu foto pernikahan adik saya. Sayangnya kedua pengantin itu sudah meninggal kecelakaan. Tiba-tiba Mas Tresno bercerita sendiri. Seakan tahu isi otakku yang sedang memperhatikan foto itu. "Oh, begitu ya, Mas." Aku canggung, bingung mau berkata apa. "Ngomong-ngomong ada perlu apa ke sini, Mbak? Saya mungkin sebentar lagi baru buka warung." "Begini, Mas. Sejujurnya." "Iya?" Tampang Mas Tresno penuh tanya, penasaran. "Anu, boleh saya ikut kerja di warung Mas Tresno? Atau kalau tidak Mas Tresno bisa mencarikan saya kerjaan?" Mas Tresno sepertinya sedikit terkejut. Namun, beberapa detik terlewati senyum sempurna timbul dari wajahnya. "Boleh banget kalau Mbak. Kebetulan saya lagi butuh karyawan. Tapi, Mbak Yati enggak masalah kalau gajinya enggak seberapa. Yang penting bisa menyambung hidup, Mas. Demi bertemu dengan anak saya." Mendengar perkataanku barusan Mas Tresno sepertinya kembali terkejut. Dahinya berkerut dan alisnya menyatu. Aku paham dengan situasi ini. Sebelum Mas Tresno bertanya, kujelaskan alasanku pergi ke kota ini, Aisyah. Semoga secepatnya bisa bertemu dengan anak, ya, Mbak. Kalau ada apa-apa jangan sungkan minta tolong saya saja. Oh, ya. Mbak Yati mau minum apa? Sampai lupa enggak nawarin minuman tadi, lanjutnya sembari menampakkan barisan gigi-giginya yang putih. "Ndak usah, Mas. Saya pamit saja kalau begitu. Enggak enak lama-lama. Aku sungkan duduk di rumah yang dihuni Mas Tresno sendiri. Apa kata tetangga nanti?" Iya aku baru ingat. Ini, kan, di kota bukan desa yang kalau ada sedikit saja masalah tetangga pasti gosipnya segera menyebar dan heboh. Akan tetapi, meski bagaimanapun tak baik dua orang lawan jenis di dalam rumah berlama-lama. Oke kalau begitu Mbak Yati bisa mulai kerja besok. Kebetulan hari ini bahan-bahannya tinggal sedikit, jadi saya jualan hanya menghabiskan sisa bahan yang ada. Bagaimana? Beneran, Mas, besok saya bisa langsung kerja? Mas Tresno menjawab dengan anggukan pelan lengkap senyuman manisnya. Hatiku lega. Setidaknya, aku bisa menyambung hidup di kota ini demi bertemu dengan Aisyah. Aku pun undur diri dengan hati yang sedikit lega. Baru saja beranjak dari kursi, tak disangka hujan turun tiba-tiba dengan lebat. Mas Tresno sebenarnya mencegahku untuk pulang, tetapi aku nekat pamit dengan meminjam payung Mas Tresno. Aku menerjang hujan dan angin saat itu. Di tengah perjalanan, bajuku basah kuyup oleh mobil yang lewat dengan ngebut menerjang genangan air di trotoar. Bukan hanya itu aku terkaget sampai terpeleset jatuh. Wah! Dasar! Enggak lihat ada orang jalan apa? Kan? Jadi basah semua ini. Aduh, kakiku sakit lagi, cerocosku sambil memegang kaki kanan yang sakit. "Kamu enggak pak-pak, Mbak?"
Di tengah suara hujan yang lebat, aku sepertinya mengenal suara itu. Aku mendongak. Benar. Dia lelaki hidung mancung itu. Mas Walid. Mungkin inikah takdir? Tak sengaja lagi aku bertemu dengannya. Maafkan saya. Tadi jalan tak terlalu nampak. Ternyata ada air menggenang. Dan tak sengaja mobil saya melewati genangan itu, lantas mengenai baju Mbak. Sekali lagi maaf. Derasnya hujan ini sebagai saksi pertemuan kami. Romantis. Kami berdua diguyur hujan. Payung yang dipinjami Mas Tresno entah pergi kemana. Aku tak begitu memedulikan ocehan lelaki di depanku ini, aku fokus. Ia fokus dengan ketampanannya. Meski diguyur hujan dia tetap tampan, bahkan semakin tampan. Mbak nggak pak-pak, kan? Mari saya antar ke rumah sakit. Jelas terlihat di wajahnya kekhawatiran. Iya. Enggak pak-pak, Mas. Aku berusaha berdiri sendiri, tetapi tak sanggup. Jatuh lagi. Kaki kananku sepertinya terkilir. Tanpa basa-basi lagi, Mas Walid langsung membopongku masuk ke mobilnya. Aku tak sanggup menolak lagi. Pasrah. Mulutku tak sanggup berkata-kata lagi. Mas Walid memberikan handuk baju untukku. Jangan tanya itu handuk dari mana. Aku pun tak tahu ternyata di mobil mewahnya terdapat handuk baju juga. Aku hanya menerimanya, lalu mengenakan ke tubuhku. Setidaknya sedikit meringankan rasa dingin dari tubuhku. Mas saya enggak pak-pak, kok. Saya pulang saja, ya, ucapku memelas kala dokter yang memeriksaku baru saja berlalu. Tidak. Ini tanggung jawab saya. Sampai Yati sembuh. Tolong, di sini dulu sampai sembuh, ya. Mas Walid pun memohon. Aku bisa apa? Hanya anggukan kecil untuknya. Nah begitu, dong. Oh, ya aku pamit keluar sebentar, ya. Jangan kemana-mana. Kalau ada apa-apa hubungi dokter jaga yang di depan saja. Mas Walid berlalu begitu saja. Suaranya memang datar. Namun, itulah pesonanya aku tak berdaya. Aku menggelengkan kepala saat tersadar niatku ke kota. Aisyah. Baiklah, aku istirahat dulu. Mataku terpejam. Belum ada 1 menit, terdengar suara ponsel berdering. Kuraih ponselku di tas, tapi tak ada apa-apa. Pandanganku menyisir ke segala sudut ruangan ini. Ternyata bunyi ponsel Mas Walid yang sepertinya tertinggal di atas nakas. Beberapa kali berdering, beberapa kali pula mati. Akhirnya aku memutuskan untuk mengangkat si penelepon yang tertulis di layar ponsel Mas Walid, Umi. Halo, Assalamualaikum. Walid, kamu di mana aja? Dari tadi Umi telepon enggak diangkat-angkat. Baru saja aku mengangkat, suara tinggi dari ujung seberang mengagetkanku sampai ponsel Mas Walid aku jauhkan sementara dari telinga. Waalaikumsalam. Bu, ini Yati teman Mas Walid. Ponselnya tertinggal jadi. Belum juga aku melanjutkan pernyataanku, orang di seberang menyela. Di mana Walid? Tadi, katanya keluar sebentar. Nanti kalau Mas Walid sudah kembali, saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Tanpa mengucapkan salam kembali, lawan bicaraku di ujung telepon memutuskan jaringan teleponnya. Aku menghela napas panjang. Lantas, kuletakkan kembali ponsel Mas Walid ke posisi semula. Kupejamkan kembali mata ini. Akan tetapi, tak bisa. Terlintas di kepalaku Aisyah. Anak yang masih balita, masih butuh kasih sayangku. Di mana kamu, Nak? Bersambung.